Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Nama Budaya. Selamat pagi. Yang saya hormati Bapak Dekan Fisip, yang saya hormati Bapak Kaprodi, yang saya hormati Bapak Warik 3 dan Ibu Galuh selaku dosen mata kuliah Teknik MC dan Protokoler. Perkenalkan, nama saya Yogi Maharaski Putra dengan NIM 110118.003. Di sini saya akan berpidato tentang transportasi dengan judul Mikrotrans Revolusi Transportasi di Indonesia. Transportasi umum adalah kendaraan yang tidak bisa terpisahkan oleh kita sebagai masyarakat. Transportasi adalah kendaraan yang sangat penting yang menemani kita beraktivitas dan mengantarkan kita bepergian kemana yang kita tuju. Dan transportasi dari masa ke masa mengalami banyak sekali perubahan. Yang pertama yang saya akan menjelaskan, yang pertama dari perubahan bajai dari masa ke masa, dari bajai yang menggunakan bahan bakar bensin, dan pada tanggal 23 Agustus 2006 bajai yang pertama menggunakan bahan bakar bensin dan tidak ramah lingkungan berubah menjadi bajai bahan bakar gas, dan tentu saja ramah lingkungan dan tidak mengeluarkan polusi udara yang banyak sekali. Dan selanjutnya pada tanggal 5 Juni 2013 dan pada tanggal 11 Desember 2013 PT Transjakarta dan Pemprov DKI Jakarta melakukan perubahan kepada Kopaja dan Metro Mini. Kopaja dan Metro Mini yang saya ketahui pada dahulu yaitu tidak ramah lingkungan, mengeluarkan polusi udara yang sangat tinggi dan tindak kejahatan yang sangat tinggi di dalam armada tersebut. Dan sekarang pada tanggal 5 Juni 2013 dan 11 Desember 2013 PT Transjakarta mengeluarkan unit Kopaja AC dan Metro Mini AC. Tentu saja fasilitasnya ada AC dan pintu yang sliding door dan jauh dari tindak kejahatan, dan tentu saja dapat menggunakan jalur Transjakarta dan tidak berhenti sembarangan tempat. Dan oleh sebab itu, karena bisa menggunakan jalur Transjakarta, tentu saja jarak tempuh yang dituju menjadi lebih singkat dan menjadi lebih cepat dibandingkan menggunakan kendaraan pribadi. Dan yang selanjutnya PT Kereta Api Indonesia yang bekerja sama dengan Pemprov DKI di Jakarta bekerja sama dalam melakukan perubahan kepada sistem transportasi yang terintegrasi. Sistem transportasi yang terintegrasi ini dimaksudkan bahwa PT Kereta Api Indonesia ini melakukan penataan di kawasan stasiun dan melakukan koneksi, melakukan hubungan ke busway ke Transjakarta. Jadi kepada penumpang yang menggunakan busway dan Transjakarta dan kereta rel listrik tidak perlu menghabiskan waktu terlalu lama, dan jarak tempuh dari halte ke stasiun tidak terlalu jauh karena sudah ada penataan stasiun yang terhubung langsung dari stasiun ke halte-halte yang menghubungkan busway dan juga kereta rel listrik atau KRL. Dan selanjutnya dari KRL sendiri pada 15 Mei 2013 yang kita ketahui, ke komuter lain ini sebelumnya adalah ada kereta ekonomi. Kereta ekonomi ini menurut saya adalah sangat jauh dibandingkan dengan komuter lain yang sekarang kita gunakan sehari-hari. Karena kalau KRL ekonomi ini dia tidak menggunakan AC, menggunakan kipas angin, dan di dalam rangkaiannya banyak sekali pedagang dan banyak sekali pengamen dan berdesakan, dan banyak penumpang gelap yang memasuki rangkaian tersebut dan tidak membeli tiket dan menaiki ke atap kereta yang tentu saja sangat berbahaya, dan juga banyak sekali tindak kejahatan di dalam rangkaian tersebut.
Dan selanjutnya pada tanggal 15 Mei 2013 PT KAI merubah semua rangkaian armada ekonomi tersebut digantikan dengan kereta komuter lain yang sekarang kita pakai, di mana kereta komuter lain ini sangat nyaman, ber-AC, dan tidak ada pedagang, tidak ada pengamen di dalam rangkaian tersebut, dan tidak adanya penumpang gelap yang tidak menggunakan tiket dan masuk ke rangkaian tidak akan bisa, karena sekarang harus menggunakan tiket kartu dan wajib membeli tiket, dan di setiap peron stasiun dijaga oleh sapam atau yang kita kenal dengan security di dalam rangkaian kereta maupun di peron stasiun. Dan pada tanggal 28 Januari 2022 Pemprov DKI Jakarta yang bekerja sama dengan PT Transjakarta atau Transportasi Jakarta dan juga Dishub DKI Jakarta meluncurkan Mikrotrans AC. Mikrotrans AC ini sama seperti Mikrotrans yang biasa, tetapi dia memiliki banyak fasilitas yang sangat canggih dan membuat penumpang menjadi lebih nyaman. Dan peluncuran Mikrotrans AC ini merupakan upaya dari Pemprov DKI Jakarta dalam menangani permasalahan transportasi di Jakarta secara komprehensif. Selain itu, program ini juga hadir sebagai bagian dari upaya memenuhi ekspektasi masyarakat dalam berkendaraan umum, dan diharapkan dari 60 armada ini, angkutan umum Jakarta saat ini menjangkau hingga 95% warga DKI Jakarta. Dan di sini saya pribadi bisa mengambil kesimpulan bahwa Pemprov DKI Jakarta dan dinas-dinas yang terkait dan juga PT KAI sangat sungguh-sungguh dan sangat tekun dan sangat giat dalam terus-menerus melakukan perubahan, meningkatkan kenyamanan dan keamanan, dan meningkatkan kualitas kepada masyarakat umum yang menggunakan kendaraan umum, supaya masyarakat ini merasa nyaman dan merasa bangga dan merasa sangat senang menggunakan transportasi umum. Karena yang saya tahu ini di Pemprov DKI Jakarta, di PT Transjakarta dan di PT KAI mempunyai slogan untuk ayo naik kendaraan umum, yaitu dimaksudkan untuk kepada masyarakat, kepada warga yang tinggal khususnya di DKI Jakarta maupun di wilayah Indonesia yang dijangkau oleh kereta rel listrik atau KRL ini, supaya menggunakan kendaraan atau transportasi umum, karena untuk mengurangi polusi udara dan mengurangi kemacetan. Dan tentu saja tidak perlu takut untuk menaiki kendaraan atau transportasi umum, karena di zaman sekarang, di zaman era teknologi ini, semua transportasi dari KRL, busway, bajai, hingga yang terbaru saat ini Mikrotrans sudah sangat aman dan sangat nyaman, dan terbukti bisa mengurangi polusi khususnya di DKI Jakarta, dan secara perlahan dan secara masif bisa mengurangi kemacetan. Dan tentu saja tindak kejahatannya sangat minim di transportasi umum, karena selain adanya CCTV di dalam rangkaian, di dalam busway, dan di dalam Mikrotrans ini yang terbaru terpasang CCTV dan juga memiliki petugas-petugas yang secara resmi dilatih oleh dinas-dinas yang terkait guna memberikan kenyamanan dan keamanan kepada para penumpang. Dan saya berharap untuk semua dinas-dinas yang terkait dan dengan KAI, dengan Transjakarta, dengan Pemprov untuk terus meningkatkan citra positif ini, kemudian meningkatkan tingkatkan transportasinya, dan terus melakukan perubahan-perubahan di dunia transportasi umum. Karena untuk yang kita ketahui, transportasi umum ini sangat penting bagi kita yang bekerja di
DKI Jakarta, khususnya di Mikrotrans ini, karena Mikrotrans ini yang saya ketahui bahwa dia adalah mengisi jalur-jalur yang tidak bisa diisi oleh Transjakarta. Dan tentu saja sangat penting untuk masyarakat-masyarakat yang bekerja dari Jakarta dan untuk menjangkau ke rumahnya yang tidak terdapat dan tidak bisa dimasuki oleh jalur Transjakarta. Dengan adanya Mikrotrans ini mungkin sangat terbantu, dan saya sangat bangga tinggal di DKI Jakarta dengan memiliki berbagai transportasinya yang sangat baik. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.